Selamat datang di channel kami, tempat di mana setiap kisah punya makna, dan setiap perjuangan selalu membawa pelajaran berharga. Sebelum kita mulai, aku penasaran, kamu nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa saling mengenal lebih dekat. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol like dan subscribe, agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita inspiratif untukmu. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, supaya kamu tidak ketinggalan kisah menarik berikutnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Arjuna menatap pantulan dirinya di cermin besar yang melapisi dinding kamar utama. Jas hitam rancangan desainer ternama itu melekat sempurna di tubuh atletisnya. Namun garis wajahnya tetap kaku, sekeras marmer yang menyusun lantai mensyah mewah ini. Baginya, hidup adalah tentang kendali. Kau tidak punya pilihan, Arjuna. Ini penebusan janji kakekmu. Suara bariton Opa menggema. Arjuna berbalik. Matanya berkilat penuh amarah yang tertahan. Menikahi gadis desa dari pelosok? Opa, reputasiku akan hancur jika mereka tahu aku memperistri wanita yang bahkan mungkin tidak tahu cara memegang garpu dengan benar. Sore itu, langit Jakarta berubah mendung. Sebuah taksi tua berwarna putih kusam berhenti tepat di depan gerbang utama yang menjulang tinggi. Kontrasnya terlihat begitu menyakitkan. Arjuna berdiri di balkon lantai 2, menyilangkan tangan di depan dada dengan tatapan menghina. Pintu taksi terbuka dan seorang wanita keluar dengan langkah yang pelan namun pasti. Ia memakai abaya hitam longgar dan kain hitam menutupi wajahnya, hanya menyisakan sepasang mata yang menatap tanah dengan penuh ketundukan. Itu dia, desis Arjuna sinis. Bahkan dia tidak berani menunjukkan wajahnya. Arjuna menuruni tangga dengan langkah yang sengaja dibuat berisik. Ia berhenti tepat 3 langkah di depan wanita itu. Jangan pernah berani membuka cadar itu di hadapanku, lanjut Arjuna dengan nada rendah yang mengancam. Aku tidak ingin merasa mual setiap kali melihat wajahmu yang mungkin buruk rupa. Tetaplah menjadi bayangan di rumah ini dan jangan pernah menyentuh satupun barang milikku. Sekar sedikit mendongak. Untuk pertama kalinya Arjuna bisa melihat pantulan dirinya di manik mata wanita itu. Tidak ada ketakutan, hanya kedamaian yang luas. Baik, Tuan Arjuna, saya mengerti, jawabnya lembut. Arjuna melemparkan kunci di atas meja kecil. Angkat kopermu ke paviliun belakang. Jangan berharap kau akan tidur di bangunan utama. Sekar hanya menunduk. Jemarinya yang terbungkus sarung tangan hitam meremas gagang koper tuanya yang nampak sangat kontras dengan kemewahan di sekeliling mereka. Tidak ada bantahan, tidak ada tangisan. Ia melangkah menuju paviliun yang sepi, tempat yang biasanya digunakan untuk asisten rumah tangga senior. Baginya, kemegahan ini hanyalah ujian lain dari kesabaran yang harus ia lalui. Malam semakin larut. Arjuna yang sedang menyesap whisky di ruang kerjanya tiba-tiba menghentikan gerakannya. Sayup-sayup. Suara merdu yang menggetarkan sanubari menyusup melalui celah udara. Itu bukan musik, melainkan lantunan ayat-ayat suci yang dibacakan dengan tartil yang sangat indah dari arah paviliun. Getaran suara Sekar terasa begitu tulus dan dalam, menciptakan kontradiksi tajam dengan kebisingan pikiran Arjuna yang dipenuhi dendam. Ia merasa terusik bukan karena kegaduhan, melainkan karena kedamaian yang tidak mampu ia beli dengan hartanya. Rasa lapar mulai mengusik perut Arjuna. Ia berjalan menuju dapur utama, namun langkahnya terhenti saat melihat meja makan sudah tertata rapi. Ada hidangan sederhana namun harumnya sangat menggugah selera. Di samping piring, terdapat sepucuk nota kecil. Makan malam sudah siap, Mas. Saya sudah pastikan semuanya bersih. Arjuna mendengus, menyebutnya sebagai usaha murahan. Namun saat suapan pertama menyentuh lidahnya, keangkuhan itu sejenak goyah oleh rasa masakan yang terasa seperti pelukan hangat di tengah badai. Pagi harinya, Arjuna menemukan sepatunya sudah mengkilap sempurna. Di ruang makan, piring berisi sarapan sudah menunggu. Siapa yang memberimu izin menyentuh dapurku? Bentak Arjuna. Sekar muncul dari balik pilar, masih dengan cadar hitamnya. Maaf, Mas. Tadi Bei Ina kurang enak badan, jadi saya yang menggantikan. Arjuna duduk dan menyuap nasi goreng itu dengan kasar.
Setiap kunyahan adalah pengakuan menyakitkan bagi harga dirinya karena masakan ini jauh lebih nikmat daripada menu hotel berbintang manapun. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Seorang pelayan masuk membawa buket bunga krisan putih yang segar. Ada kiriman untuk Nyonya Sekar. Arjuna menyambar kartu kecil di atasnya. Untuk ketenanganmu di sana, dari Ilham. Rahang Arjuna mengeras. Nama itu terasa seperti duri yang menusuk harga dirinya. Siapa Ilham? Tanya Arjuna penuh intimidasi. Sekar mendongak tenang. Teman lama dari desa, Mas. Dia hanya ingin memastikan kabar saya. Arjuna tertawa sinis. Atau kekasih yang kamu tinggalkan demi masuk rumah mewah ini? Sore itu, Arjuna bersiap menerima tamu penting. Besok ada jamuan makan malam dengan kolega bisnis. Jangan berharap kau bisa ikut. Aku tidak mungkin membawa wanita tanpa wajah ke hadapan rekan-rekanku. Itu akan menghancurkan reputasiku. Sekar terdiam sejenak. Jika itu yang menurut Mas terbaik bagi harga diri Mas, saya tidak keberatan. Namun, jangan berbohong kepada Opa. Katakan saja bahwa Mas malu memiliki saya. Kata-kata itu meluncur tenang namun menusuk tepat ke titik paling sensitif dalam batin Arjuna. Pak Surya, investor senior, datang berkunjung. Rumahmu wangi sekali, Arjuna. Aroma rempahnya mengingatkanku pada masakan mendiang istriku. Puji Pak Surya. Arjuna membeku saat tamu kehormatannya itu bersikeras makan malam di rumah daripada di hotel. Di ujung lorong, ia melihat bayangan Sekar yang menata meja dengan sangat teliti. Arjuna menyadari kendali yang selama ini ia agung-agungkan perlahan-lahan mulai lepas, digantikan oleh rasa ketergantungan yang ia benci sekaligus ia butuhkan. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Sekar meletakkan sebuah map putih di atas meja kerja Arjuna. Apa ini? Tanya Arjuna. Jawaban atas semua kebingunganmu. Mas, aku sudah menyiapkan semuanya. Isi di dalamnya adalah kebebasan yang selama ini kau inginkan. Arjuna membuka map itu dengan tangan gemetar. Surat permohonan cerai. Nama Sekar sudah tertulis di sana. Dunia Arjuna seolah berhenti berputar. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Sekarlah yang akan mengambil langkah pertama untuk pergi. Setelah Sekar pergi ke paviliun untuk berkemas, Arjuna menemukan sebuah kotak kayu kecil milik istrinya yang tertinggal. Ia membukanya dan menemukan foto usang. Di sana, Opa berdiri bersama seorang pria berwibawa dan seorang gadis kecil bermata bening tanpa cadar. Di balik foto tertulis, Arjuna Sekar, 2 janji keluarga Wiryadirja dan Al-Fatih. Arjuna tersentak. Keluarga Al-Fatih adalah bangsawan desa dan cendekiawan yang menyelamatkan perusahaan kakeknya dulu. Sekar bukan gadis miskin yang dipaksa. Ia adalah putri terhormat yang datang untuk memenuhi amanah. Arjuna berlari keluar paviliun, memanggil kepala pelayan dengan suara panik. Di mana Sekar? Ibu baru saja berangkat ke terminal bus. Tuan, beliau bilang akan pulang ke rumah orang tuanya. Tanpa menunggu sopir, Arjuna menyambar kunci mobilnya. Langit seolah ikut menangis saat hujan deras mulai mengguyur Jakarta. Di dalam kemudi, Arjuna memukul setir dengan kepalan tangan, menyesali kebutaannya selama ini. Jangan pergi, Sekar. Tolong jangan pergi sebelum aku sempat meminta maaf. Arjuna mengerem mendadak di depan terminal yang becek. Ia melompat keluar, membiarkan jas mahalnya basah kuyup. Matanya menyisir setiap sudut peron dengan liar hingga menangkap sosok Sekar yang berdiri memegang tiket. Sekar! Teriaknya. Ia berlari menerobos kerumunan dan meraih ujung lengan gamis Sekar. Lepaskan, Mas. Suara Sekar terdengar sangat tenang namun syarat luka. Tidak akan. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku tahu betapa bodohnya aku selama ini. Dalam kekacauan kerumunan, kaitan cadar Sekar tersangkut pada jaket penumpang lain yang melintas cepat. Tarikan mendadak itu membuat ikatan kainnya terlepas sepenuhnya. Waktu seolah berhenti. Kain hitam itu jatuh ke lantai terminal yang basah. Untuk pertama kalinya, tanpa penghalang, wajah Sekar tersingkap sepenuhnya di bawah lampu terminal. Arjuna terpaku. Bidadari yang ia sia-siakan ternyata memiliki kecantikan yang mampu meruntuhkan seluruh sisa kewarasannya.
Kulitnya halus, hidungnya mancung, dan bibirnya bergetar menahan tangis. Menyadari istrinya menjadi pusat perhatian, insting posesif Arjuna bangkit. Dengan gerakan cepat, ia melepas jas mahalnya yang basah dan menyampirkannya ke kepala serta bahu Sekar. Ia menarik tubuh mungil itu ke dalam dekapannya. "Maafkan aku, Sekar. Demi Allah, maafkan aku." Arjuna tidak peduli lagi pada harga dirinya. Pria angkuh itu kini menunduk dalam, menyandarkan keningnya pada bahu Sekar yang gemetar di tengah badai hujan yang tak kunjung reda. Beberapa hari kemudian, suasana rumah sudah berbeda. Arjuna berdiri di dapur, mencoba menyeduh teh melati favorit Sekar meski dengan gerakan canggung. "Sekar, jangan ke paviliun lagi. Kamarmu adalah kamar utamaku," bisiknya saat menyodorkan cangkir teh itu. Sekar menatapnya melalui cadar yang kini ia pilih sendiri untuk dipakai. "Aku tinggal karena aku menghargai tobatmu, Mas, bukan karena luka ini sudah sembuh." Arjuna mengangguk. Ia tahu ia harus berjuang seumur hidup untuk memenangkan kembali hati bidadarinya. Arjuna mulai menyadari bahwa kata-kata saja tidak cukup untuk menghapus luka yang ia torehkan selama berbulan-bulan. Pagi itu, ia menanggalkan jas mahalnya dan menggulung lengan kemeja putihnya hingga siku. Dengan tangan yang terbiasa memegang pena emas, ia kini menggenggam sekop dan mulai menanam mawar putih di taman samping paviliun, bunga favorit yang pernah ia lihat Sekar pandangi dengan rindu. Ketika Sekar keluar untuk menghirup udara pagi, ia terpaku melihat suaminya yang bersimbah keringat dengan lutut yang kotor oleh tanah. Arjuna menoleh dan tersenyum tulus. Sebuah senyum yang tak lagi menyimpan keangkuhan. "Aku ingin tempat ini menjadi rumah yang sebenarnya bagimu, Sekar. Maafkan aku karena pernah membuatmu merasa asing di sini," ucapnya dengan suara rendah yang syarat akan kesungguhan. Malam itu, hujan kembali membasahi Jakarta dengan rintik yang menenangkan. Arjuna menemukan Sekar sedang membaca di perpustakaan besar yang biasanya hanya ia gunakan untuk bekerja sendirian. Ia mendekat dengan langkah pelan, membawa selimut tebal dan meletakkannya di pangkuan Sekar tanpa diminta. Mereka duduk dalam diam selama beberapa saat, hanya ditemani detak jam dinding dan aroma buku tua. "Aku menghabiskan bertahun-tahun mencari pengakuan dari dunia, tapi aku buta melihat bahwa pengakuan yang paling berharga ada tepat di depanku," bisik Arjuna sambil menatap mata Sekar yang jernih. Sekar menutup bukunya perlahan. Tangannya yang terbungkus sarung tangan hitam menyentuh ujung selimut itu. "Bukan wajah yang aku inginkan untuk Mas lihat, tapi ketulusan. Dan malam ini, aku mulai melihatnya kembali," jawab Sekar lembut. Keberanian Arjuna diuji saat keluarga besar mengadakan jamuan makan malam formal untuk merayakan ulang tahun perusahaan. Semua kolega bisnis dan sosialita kota hadir dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Arjuna melangkah masuk ke aula besar dengan penuh percaya diri, menggandeng lengan Sekar yang tetap tampil anggun dengan abaya hitam dan cadarnya. Beberapa tamu berbisik sinis, namun Arjuna justru mengeratkan genggamannya. Di depan podium, ia berbicara dengan lantang. "Perkenalkan, ini adalah Sekar, istriku. Keindahannya bukanlah untuk konsumsi publik, melainkan untuk jiwaku yang telah ia selamatkan dari kegelapan." Sekar meremas jemari Arjuna, merasakan sebuah perlindungan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tembok keangkuhan itu benar-benar telah runtuh, digantikan oleh pilar cinta yang kokoh. Setelah riuh tepuk tangan di aula besar mereda, Arjuna membawa Sekar ke taman atap gedung yang tenang untuk menjauh dari kebisingan pesta. Angin malam Jakarta berembus pelan, mempermainkan ujung abaya hitam Sekar yang melambai anggun. Arjuna melepas jas carcoalnya yang mewah dan dengan lembut menyampirkannya ke bahu Sekar agar istrinya itu tidak kedinginan. "Aku sadar sekarang, Sekar," bisik Arjuna dengan suara yang tak lagi kaku, "bahwa selama ini aku mencari keindahan yang hanya memanjakan mata, sementara kamu adalah keindahan yang menyentuh jiwa. Aku tidak akan pernah memintamu membuka cadar itu lagi hanya untuk egoku. Pakailah karena itu pilihanmu, dan aku akan menjadi orang pertama yang berdiri di depanmu untuk melindunginya." Sekar mendongak menatap mata Arjuna, dan untuk pertama kalinya, Arjuna melihat pantulan dirinya di sana bukan sebagai pria angkuh, melainkan sebagai pria yang akhirnya menemukan arti kata rumah. Minggu berikutnya,
Arjuna memenuhi janjinya untuk membawa Sekar kembali ke desa asalnya. Perjalanan itu bukan lagi tentang paksaan, melainkan sebuah ziarah penebusan bagi hati Arjuna. Di teras rumah joglo yang asri milik keluarga Al-Fatih, Arjuna duduk bersimpuh dengan rendah hati di hadapan ayah Sekar, seorang pria tua bersahaja dengan wibawa yang luar biasa. Ia meminta maaf secara langsung atas segala perlakuan buruknya selama ini. Arjuna tidak lagi merasa terhina karena duduk di lantai kayu yang sederhana. Ia justru merasa damai saat melihat pemandangan sawah hijau yang membentang luas di hadapannya. Dari kejauhan, ia melihat Sekar sedang membantu ibunya menjemur kain. Langkahnya yang ringan di antara pematang sawah tampak begitu selaras dengan alam. Arjuna menyadari bahwa ia bukan menikahi gadis desa biasa, melainkan putri dari sebuah keluarga yang menjunjung tinggi kehormatan di atas harta. 1 tahun telah berlalu, dan mensyah mewah keluarga Adiwangsa tak lagi terasa seperti museum yang dingin dan hampa. Arjuna telah mengubah salah satu sayap bangunan yang luas menjadi pusat pendidikan gratis untuk anak-anak yatim, sesuai dengan visi mulia keluarga Al-Fatih yang dibawa oleh Sekar. Pagi itu, cahaya matahari masuk dengan melimpah melalui jendela-jendela besar, menyinari ruangan yang kini dipenuhi dengan rak buku dan tawa anak-anak. Arjuna berdiri di ambang pintu, diam-diam memperhatikan Sekar yang sedang duduk di atas permadani, membacakan buku cerita dengan suara merdunya. Arjuna melangkah masuk sambil membawa setumpuk buku baru. Senyum tulus merekah di wajahnya yang kini tampak jauh lebih hangat. Sekar mendongak dan menyambut suaminya dengan tatapan mata yang kini penuh dengan cinta dan kepercayaan. Tak ada lagi dendam, tak ada lagi sekat. Mereka telah membangun surga kecil di atas reruntuhan keangkuhan masa lalu. Suasana di pusat pendidikan Al-Fatih pagi itu sangat ceria. Arjuna, yang dulu hanya peduli pada angka dan kekuasaan, kini terlihat berjongkok di atas rumput taman, membantu seorang anak kecil memperbaiki mainan kayu yang rusak. Ia tidak lagi takut mengotori kemeja mahalnya yang kini lengannya digulung hingga siku. Sekar berdiri tidak jauh dari sana, mengawasi dengan binar mata yang penuh kebanggaan. Ia melihat bagaimana pria yang dulu begitu angkuh kini memiliki kelembutan yang nyata dalam setiap gerakannya. Arjuna mendongak, menangkap tatapan Sekar, dan tersenyum. Sebuah senyum yang menunjukkan bahwa ia akhirnya menemukan kebahagiaan sejati dalam kesederhanaan dan pengabdian bersama istrinya. Di balkon lantai 2, tempat yang dulu menjadi saksi keangkuhan Arjuna saat pertama kali melihat kedatangan Sekar, kini mereka berdiri berdampingan sebagai satu kesatuan. Langit Jakarta malam itu cerah, dihiasi bintang-bintang yang seolah ikut merayakan kedamaian di rumah tersebut. Arjuna menggandeng tangan Sekar yang terbungkus sarung tangan hitam, lalu mengecupnya dengan penuh takzim dan rasa syukur. "Terima kasih, Sekar, karena tidak pernah menyerah padaku saat aku sedang buta oleh kesombongan," bisiknya tulus di tengah heningnya malam. Sekar menyandarkan kepalanya di bahu Arjuna, merasakan perlindungan dan cinta yang selama ini ia harapkan. Mensyah megah ini bukan lagi sekadar bangunan dingin yang hampa, melainkan sebuah rumah yang penuh dengan doa, cahaya, dan cinta yang abadi. Beberapa tahun telah berlalu, dan tawa seorang balita laki-laki kini menjadi melodi paling indah di Mensyah Adiwangsa. Arjuna, yang dulu hanya mengenal kekakuan dan angka, kini tampak begitu santai saat ia berjongkok di rumput taman, membantu putra kecilnya, Arya, mengejar bola plastik berwarna-warni. Sekar duduk di kursi rotan tidak jauh dari sana. Jemarinya yang terampil sedang merajut syal kecil untuk putra mereka. Sesekali Arjuna mendongak dan memberikan kerlingan mata penuh kasih kepada Sekar. Sebuah pengakuan tanpa kata bahwa kebahagiaan ini tidak akan pernah ada tanpa kesabaran istrinya. Arjuna menyadari bahwa doa kakeknya benar-benar telah terjawab. Ia tidak hanya mendapatkan istri, tetapi ia mendapatkan kembali jiwanya yang sempat hilang. Malam itu, untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka, Arjuna mengatur sebuah makan malam pribadi di tengah taman mawar putih yang ia tanam sendiri untuk Sekar. Ratusan lampion kecil digantung di dahan pohon, menciptakan suasana yang magis dan hangat. Arjuna memberikan sebuah kotak kecil berisi kunci emas panti asuhan baru yang baru saja ia resmikan atas nama Sekar. "Ini adalah hadiah untuk ketulusanmu selama ini," bisik Arjuna sambil menggenggam tangan Sekar di atas meja. Sekar menatap mata suaminya, merasakan betapa dalamnya perubahan yang telah terjadi.
Tidak ada lagi pria angkuh yang ia temui di hari pertama. Yang ada di depannya adalah seorang pria yang mencintainya dengan segenap kerendahan hati. Langkah mereka berakhir di balkon lantai 2, tempat yang sama di mana Arjuna dulu berdiri dengan penuh penghinaan menatap kedatangan taksi tua Sekar. Namun malam ini, udara tidak lagi terasa mendung atau dingin. Arjuna berdiri di belakang Sekar, melingkarkan lengannya di pinggang istrinya dengan penuh kasih dan menyandarkan dagunya di bahu Sekar. Mereka menatap rembulan yang bersinar terang di langit Jakarta yang bersih. "Terima kasih karena tidak pernah menyerah padaku," bisik Arjuna tepat di samping telinga Sekar. Sekar memegang tangan suaminya, merasakan perlindungan yang kini menjadi pelabuhan terakhirnya. Mereka berdiri dalam keheningan yang penuh dengan rasa syukur, menyadari bahwa badai telah benar-benar berlalu, meninggalkan pelangi cinta yang abadi di hati mereka. Pagi yang cerah menyambut keluarga kecil itu saat mereka tiba di pemakaman keluarga yang asri. Arjuna menggandeng tangan Arya, putra kecilnya yang kini berusia 4 tahun, sementara Sekar berjalan anggun di sisi lainnya. Di depan nisan Opa yang bersih, Arjuna berlutut. Ia mengusap batu nisan itu dengan penuh rasa hormat. "Opa, lihatlah, janji itu telah mekar menjadi kebahagiaan yang tak terlukiskan," bisiknya. Arya meletakkan bunga krisan putih di atas pusara, meniru gerakan ayahnya dengan polos. Sekar menatap mereka dengan mata yang berkaca-kaca penuh syukur, menyadari bahwa wasiat sang kakek bukan hanya tentang menyelamatkan perusahaan, melainkan tentang menyelamatkan sebuah jiwa yang sempat tersesat dalam keangkuhan. Di dalam perpustakaan Menshan yang kini terasa hangat, cahaya lampu meja menyinari buku besar yang terbuka di depan Arjuna dan Arya. Arjuna tidak lagi sibuk dengan laporan audit, melainkan sedang membacakan kisah kepahlawanan kepada putranya yang mendengarkan dengan mata berbinar. Sekar masuk ke ruangan dengan nampan berisi camilan sehat dan susu hangat. Ia berhenti sejenak di ambang pintu, menikmati pemandangan yang dulunya mustahil dibayangkan. Arjuna menoleh dan tersenyum lembut ke arah istrinya. Sebuah tatapan yang kini penuh dengan pemujaan dan cinta. "Kemarilah, Sekar. Arya ingin ibu membacakan bagian akhirnya," ajak Arjuna. Mereka duduk bersama di atas karpet tebal, menciptakan lingkaran cinta yang kini menjadi fondasi utama rumah tersebut. Perayaan hari jadi pusat pendidikan Al-Fatih berlangsung meriah dengan tawa anak-anak yang memenuhi halaman luas. Arjuna dan Sekar berdiri di tengah kerumunan, dikelilingi oleh para guru dan murid yang sangat menghormati mereka. Tidak ada lagi jarak antara sang konglomerat dan masyarakat biasa. Arjuna berbicara di depan podium kecil. Suaranya mantap namun penuh kerendahan hati. "Tempat ini adalah bukti bahwa harta paling berharga bukanlah apa yang kita miliki, tapi apa yang kita beri," ujarnya sambil melirik Sekar. Sekar, dengan abaya hitamnya yang berkibar pelan tertiup angin sore, memberikan anggukan kecil yang syarat akan kebanggaan. Mereka bukan hanya pasangan suami istri, melainkan rekan perjuangan dalam menyebarkan kebaikan, mengubah luka masa lalu menjadi sumber cahaya bagi banyak orang. Matahari senja mulai meredup di ufuk barat, memberikan warna jingga yang hangat pada taman Menshan yang kini penuh dengan kehidupan. Arjuna duduk di bangku taman, memperhatikan Arya yang sedang belajar berkebun kecil-kecilan di petak mawar putih yang dulu ia tanam untuk Sekar. Sekar datang mendekat, membawakan jus buah segar, dan duduk di samping suaminya. "Lihatlah dia, Mas. Dia memiliki mata yang penuh rasa ingin tahu seperti Opa," bisik Sekar. Arjuna merangkul bahu Sekar, merasakan kedamaian yang tak tergantikan. Ia menyadari bahwa kekayaan sejatinya bukan lagi di bank, melainkan di dalam tawa anaknya dan ketenangan istrinya. Malam harinya, aula utama Menshan dipenuhi oleh para tamu undangan. Namun tujuannya bukan lagi pamer kekayaan, melainkan penggalangan dana untuk perluasan pusat pendidikan Al-Fatih. Arjuna berdiri di samping Sekar yang menjadi pembicara utama malam itu. Saat Sekar selesai menyampaikan pidatonya tentang kekuatan memaafkan dan pengabdian, seluruh ruangan berdiri memberikan tepuk tangan meriah. Arjuna menatap istrinya dengan bangga yang meluap-luap. Ia kini bukan lagi sekadar pelindung, melainkan pendukung terbesar bagi misi mulia Sekar. Di mata publik, mereka kini dikenal sebagai pasangan yang mengubah kesombongan menjadi cahaya bagi sesama. Bertahun-tahun telah berlalu,
Dan cinta mereka tetap sekokoh marmer di rumah mereka, namun dengan kehangatan yang tak pernah pudar. Di hari tua mereka nanti, Arjuna berjanji akan terus menggenggam tangan Sekar seperti yang ia lakukan sore ini di dermaga kecil tepi danau. Mereka menatap matahari terbenam yang memantulkan bayangan indah di air yang tenang. "Terima kasih telah menemukanku kembali, Sekar," bisik Arjuna lembut. Sekar menyandarkan kepalanya di bahu Arjuna, menyadari bahwa setiap ujian yang mereka lalui hanyalah persiapan untuk kebahagiaan abadi ini. Mereka adalah bukti nyata bahwa cinta yang didasari ketulusan akan mampu meruntuhkan gunung keangkuhan setinggi apapun. Bertahun-tahun kemudian, pusat pendidikan Al-Fatih telah berkembang menjadi sebuah universitas besar yang berasaskan kemanusiaan dan keadilan sosial. Arjuna, yang kini telah sepenuhnya meninggalkan keangkuhan masa mudanya, berdiri di atas panggung wisuda pertama universitas tersebut. Di sampingnya, Arya, putra mereka yang kini telah tumbuh menjadi pemuda cerdas dengan tatapan teduh, menerima penghargaan sebagai lulusan terbaik. Arjuna melirik Sekar yang duduk di barisan depan dengan anggun. Meskipun waktu telah berlalu, Sekar tetap menjadi kompas moral bagi hidupnya. Arjuna menyadari bahwa warisan terbesar yang ia berikan kepada putranya bukanlah tumpukan saham perusahaan, melainkan ketulusan hati dan keberanian untuk mengakui kesalahan, persis seperti pelajaran berharga yang ia terima dari Sekar. Masa senja pun tiba dengan penuh kedamaian di kediaman Adiwangsa. Arjuna dan Sekar duduk bersandingan di kursi goyang yang diletakkan di teras belakang, menghadap ke arah taman mawar putih yang kini tumbuh rimbun dan indah. Arjuna menggenggam tangan Sekar yang terbungkus sarung tangan hitam, merasakan kehangatan yang tidak pernah pudar meskipun dekade telah berganti. "Sekar, jika dulu aku tetap pada egoku, mungkin aku tidak akan pernah merasakan surga di dunia ini," bisik Arjuna dengan suara yang kini jauh lebih lembut. Sekar meremas tangan suaminya. Matanya menatap matahari yang mulai tenggelam di ufuk barat dengan penuh kedamaian. Mereka telah berhasil mengubah rumah yang dulu dingin menjadi istana cinta yang penuh berkah, membuktikan bahwa ketulusan seorang istri mampu meluluhkan hati sekeras batu. Di dalam musola pribadi mereka yang tenang, cahaya rembulan masuk melalui jendela kaca patri, menciptakan pola-pola indah di atas sajadah. Arjuna, yang kini rambutnya telah memutih sepenuhnya namun tatapannya tetap penuh kasih, baru saja menyelesaikan salat malamnya. Ia menoleh ke arah Sekar yang masih bersimpuh dalam zikirnya. Di dalam keheningan itu, Arjuna merasa bahwa seluruh kekayaan dunia ini tak sebanding dengan kedamaian yang ia rasakan saat ini. Ia menyadari bahwa nikab yang dulu ia benci kini menjadi saksi bisu atas transformasi jiwanya yang paling dalam. "Sekar," panggilnya lirih, "setiap butir tasbihmu adalah napas bagi keselamatanku." Sekar menoleh. Matanya yang masih jernih memancarkan kedamaian yang sama seperti saat pertama kali mereka bertemu di lobi Mensyah dulu. Keesokan paginya, suara tawariang kembali terdengar di Taman Mawar Putih. Arya datang berkunjung membawa putri kecilnya, cucu pertama bagi Arjuna dan Sekar. Gadis kecil itu berlari di antara semak mawar, sementara Arjuna dengan sabar mengikutinya, menjaganya agar tidak terkena duri. Sekar memperhatikan mereka dari teras, tersenyum di balik cadarnya. Ia melihat bagaimana Arjuna kini adalah sosok kakek yang penuh kelembutan, sangat jauh dari pria dingin yang dulu berdiri di balkon lantai 2 dengan tangan bersilang. Warisan cinta dan kerendahan hati telah benar-benar berakar dalam silsilah keluarga Adiwangsa, menggantikan duri-duri kesombongan masa lalu dengan bunga-bunga kasih sayang yang mekar abadi. Waktu seolah berhenti sejenak saat senja terakhir di musim itu tiba. Arjuna dan Sekar berdiri di tepi danau buatan di belakang Menshan, menatap bayangan diri mereka di permukaan air yang tenang. Arjuna menggenggam tangan Sekar, lalu perlahan mengangkatnya dan mencium punggung tangan yang masih terbungkus sarung tangan hitam itu. "Kamu adalah bidadari yang dikirim Tuhan untuk menjemputku dari neraka keangkuhan," bisik Arjuna. Sekar menyandarkan kepalanya di bahu suaminya, merasakan detak jantung yang kini selaras dengan ritme alam. Di bawah langit yang berubah warna dari jingga menjadi ungu, mereka menyadari bahwa perjalanan panjang ini telah mencapai muara yang paling indah. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi sekat. Yang ada hanyalah cinta yang murni, yang terjaga di balik cadar dan di dalam relung hati yang paling dalam. Di sebuah sudut perpustakaan yang hangat,
Arjuna yang kini telah berambut putih namun tetap berwibawa, mengambil sebuah bingkai kayu dari dinding. Di dalamnya, tersimpan surat permohonan cerai yang dulu pernah disodorkan Sekar dengan penuh luka. Ia menunjukkannya kepada cucu perempuannya yang masih remaja, menceritakan betapa keangkuhan hampir saja menghancurkan kebahagiaan terbesar dalam hidupnya. Sekar masuk ke dalam ruangan membawa nampan berisi wedang jahe, tersenyum dari balik cadarnya melihat bagaimana suaminya kini menjadikan kesalahannya sendiri sebagai pelajaran berharga bagi generasi penerus mereka. Surat yang dulu menjadi simbol perpisahan itu kini menjadi bukti abadi akan kekuatan sebuah maaf. Hari itu adalah perayaan 50 tahun pernikahan mereka, sebuah pesta yang tidak lagi dirayakan dengan kemewahan hampa, melainkan dengan kehadiran ribuan alumni Universitas Al-Fatih yang datang untuk memberikan penghormatan. Arjuna dan Sekar melangkah ke balkon lantai 2, tempat yang sama di mana Arjuna dulu memandang rendah kedatangan Sekar. Namun kali ini, mereka berdiri berdampingan. Tangan Arjuna yang mulai keriput menggenggam erat tangan Sekar yang tetap terasa lembut. Di bawah sana, ribuan obor dinyalakan oleh orang-orang yang hidupnya telah mereka sentuh, menciptakan lautan cahaya yang mengharukan. Arjuna berbisik bahwa pemandangan ini jauh lebih indah daripada seluruh harta kekayaan yang pernah ia sombongkan di masa muda. Saat perayaan usai dan Menshan kembali dalam ketenangan yang damai, Arjuna dan Sekar duduk di kursi panjang di bawah pohon besar yang dikelilingi oleh ribuan mawar putih yang mekar. Suara jangkrik dan semilir angin malam menjadi musik latar bagi renungan mereka. Arjuna menyandarkan kepalanya pada bahu Sekar, merasakan ketenangan yang sempurna di masa senjanya. "Terima kasih, Sekar, karena telah membawaku pulang kepada diriku yang sebenarnya," bisik Arjuna lirih sebelum mereka berdua memejamkan mata dalam zikir yang sunyi. Di bawah cahaya rembulan yang perak, Menshan itu tidak lagi tampak seperti monumen keangkuhan, melainkan sebuah rumah yang telah benar-benar menemukan jiwanya. Jiwa yang dibawa oleh seorang wanita desa dengan cadar hitam dan hati seluas samudera. Di sore yang tenang, cucu perempuan mereka, Laras, menemukan sebuah kotak beludru tua di sudut perpustakaan. Di dalamnya bukan perhiasan mahal, melainkan sepotong kain hitam sederhana yang sudah mulai memudar warnanya. Cadar pertama yang dipakai Sekar saat menginjakan kaki di Menshan ini. Arjuna, dengan rambut yang kini seputih salju namun tatapan yang tetap penuh cinta, menghampiri Laras dan menceritakan bahwa kain itu adalah tirai yang pernah membantunya melihat kebenaran. "Kakek dulu buta, Laras, sampai kain ini mengajarinya cara melihat dengan hati," bisik Arjuna sembari mengelus kain itu dengan penuh takzim. Ia menjelaskan bahwa kecantikan yang paling abadi tidak tersentuh oleh pandangan mata, melainkan oleh keikhlasan jiwa. Malam terakhir di musim mawar itu, Arjuna dan Sekar duduk bersisian di taman paviliun yang kini telah menjadi jantung dari seluruh Menshan. Mereka tidak lagi bicara tentang kekayaan atau status, melainkan tentang ribuan jiwa yang telah mereka bantu melalui universitas dan panti asuhan. Sekar menyandarkan kepalanya di bahu Arjuna, merasakan detak jantung suaminya yang kini penuh dengan ketulusan. "Kita sudah menyelesaikan amanah Opa, Mas," bisik Sekar pelan. Arjuna mengecup kening istrinya di atas kain hitam yang masih ia pakai dengan bangga. Di bawah naungan rembulan yang benderang, Menshan Adiwangsa bukan lagi monumen keangkuhan, melainkan mercusuar kasih sayang yang takkan pernah padam, sebuah warisan abadi dari pertemuan antara kesombongan dan ketaatan. Malam itu, di ruang tengah yang diterangi cahaya lampu gantung yang temaram, Arjuna dan Sekar duduk bersama di sofa beludru, memandangi sebuah album foto besar. Di dalamnya terdapat foto-foto wisuda pertama dari universitas yang mereka bangun. Arjuna tersenyum melihat wajah-wajah penuh harapan para mahasiswa tersebut. "Dulu aku hanya ingin membangun gedung tinggi untuk namaku sendiri, tapi kamu mengajariku membangun masa depan untuk orang lain," bisik Arjuna. Sekar mengusap salah satu foto dengan jemarinya yang masih terbungkus sarung tangan hitam. Matanya berkaca-kaca penuh syukur. Keberhasilan universitas itu adalah puncak dari pengabdian mereka. Sebuah bukti bahwa cinta mereka telah melampaui dinding Menshan dan menyentuh ribuan nyawa. Saat fajar mulai menyingsing di ufuk timur, membiaskan warna merah muda dan keemasan di langit, Arjuna dan Sekar berdiri di beranda paviliun yang kini penuh dengan kenangan. Arjuna merangkul bahu Sekar, merasakan kehangatan yang tak pernah berubah meski waktu terus berjalan. "Jika aku diberi kesempatan untuk mengulang hidup,"
Aku akan tetap memilih jalan yang membawaku padamu, meskipun harus melewati badai keangkuhanku dulu, ucap Arjuna dengan suara yang syarat akan ketulusan. Sekar menyandarkan kepalanya di bahu suaminya, menatap taman mawar putih yang mekar di bawah embun pagi. Mensyahn Adiwangsa kini bukan lagi sekadar simbol kekayaan, melainkan mercusuar kasih sayang yang cahayanya akan terus bersinar bagi anak cucu mereka. Mereka telah sampai pada akhir cerita yang indah, di mana keangkuhan telah sepenuhnya lebur dalam samudera ketulusan. Matahari pagi menyinari aula besar Universitas Al-Fatih yang dipenuhi ribuan wisudawan dalam toga kebesaran mereka. Di atas panggung, Arya berdiri dengan wibawa sebagai pimpinan yayasan, membacakan pidato penutupan yang menggugah jiwa. Di baris depan tamu kehormatan, Arjuna dan Sekar duduk berdampingan, menyaksikan bagaimana nilai-nilai ketulusan yang mereka perjuangkan kini telah berbuah menjadi ribuan agen perubahan bagi bangsa. Arjuna menggenggam tangan Sekar dengan erat, merasakan rasa bangga yang meluap di dadanya. Lihatlah, Sekar, keangkuhanku dulu hampir menghancurkan segalanya, tapi kesabaranmu telah membangun sebuah peradaban kecil di sini, bisik Arjuna dengan suara yang bergetar penuh haru. Sekar hanya mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca di balik cadar, menatap tawa dan harapan yang terpancar dari wajah para lulusan yang siap mengabdi kepada masyarakat. Malam terakhir di Mensyahn Adiwangsa ditutup dengan suasana yang begitu magis dan penuh kedamaian. Seluruh keluarga besar berkumpul di Taman Mawar Putih yang kini telah menjadi hutan bunga yang rimbun dan harum, saksi bisu dari transformasi cinta mereka. Laras, cucu perempuan mereka, memainkan piano di selasar terbuka, mengisi udara malam dengan melodi klasik yang menenangkan hati. Arjuna dan Sekar duduk di kursi panjang favorit mereka, menatap langit Jakarta yang dipenuhi bintang-bintang yang bersinar terang. Mereka menyadari bahwa harta, kekuasaan, dan nama besar hanyalah hiasan duniawi yang fana, sementara cinta yang didasari ketulusan dan pengabdian adalah warisan yang akan terus hidup melintasi zaman. Kita sudah pulang ke rumah yang sesungguhnya, Mas, bisik Sekar sambil menyandarkan kepalanya. Arjuna mengecup kening istrinya di atas kain hitam yang suci, menandai akhir dari sebuah perjalanan panjang yang mengubah kegelapan keangkuhan menjadi cahaya abadi. Cahaya matahari sore yang hangat membanjiri koridor Universitas Al-Fatih yang megah. Arjuna, yang kini melangkah dengan bantuan tongkat namun tetap memiliki wibawa yang tak tergoyahkan, menggenggam erat tangan Sekar saat mereka berjalan bersama. Mahasiswa dari berbagai latar belakang berhenti sejenak untuk memberikan penghormatan kepada pasangan yang telah memberikan mereka harapan untuk masa depan. Arjuna menatap sekeliling, pada dinding-dinding yang kini penuh dengan kutipan tentang ilmu dan kerendahan hati. Sekar, setiap langkah yang kita ambil di sini adalah bukti bahwa cintamu mampu mengubah dunia yang paling gelap sekalipun, bisiknya. Sekar hanya meremas tangan suaminya. Matanya yang teduh di balik cadar hitamnya memancarkan kedamaian yang sama seperti saat ia pertama kali menginjakan kaki di Mensyahn Adiwangsa. Di dalam perpustakaan Mensyahn yang kini dipenuhi dengan ribuan buku dan aroma kayu cendana yang menenangkan, Laras, cucu perempuan mereka, duduk bersimpuh di dekat kaki kakek dan neneknya. Arjuna membuka sebuah album foto tua yang menunjukkan lembaran-lembaran awal perjalanan mereka. Laras, ingatlah bahwa keanggunan sejati bukan terletak pada apa yang kau pamerkan, melainkan pada apa yang kau jaga dengan penuh kehormatan, ucap Arjuna dengan suara yang syarat akan pengalaman. Sekar mengelus rambut Laras, memberikan tatapan yang penuh dengan kebijaksanaan. Mereka berbagi kisah tentang terminal bus di tengah badai, tentang cadar yang pernah menjadi alasan kebencian namun kemudian menjadi simbol keselamatan. Suasana malam itu begitu hangat, menjadi jembatan bagi warisan nilai-nilai keluarga Adiwangsa dan Al-Fatih yang kini menyatu dalam harmoni yang sempurna. Hujan rintik-rintik mulai membasahi Jakarta, menciptakan simfoni alam yang menenangkan di malam yang damai. Arjuna dan Sekar berdiri berdampingan di balkon lantai 2, tempat yang puluhan tahun lalu menjadi saksi keangkuhan seorang pria yang kini telah lebur oleh ketulusan. Arjuna melingkarkan lengannya di bahu Sekar, membiarkan istrinya bersandar dengan nyaman. Di kejauhan, lampu-lampu kota berkelap-kelip seperti bintang-bintang yang jatuh di atas tanah. Kita sudah melewati segalanya, Sekar, badai, hinaan, hingga pengabdian ini, bisik Arjuna pelan.
Sekar menatap langit malam dengan rasa syukur yang tak terhingga. Dan di setiap langkah itu, Allah selalu bersama kita, Mas, jawabnya lembut. Mereka berdiri dalam keheningan yang suci, menyadari bahwa perjalanan panjang ini telah mencapai muara yang paling indah, sebuah cinta yang tak lagi butuh pembuktian, karena ia telah terukir abadi di antara langit dan bumi. Beberapa dekade kemudian, di aula utama Menshan yang kini telah menjadi saksi bisu sejarah panjang keluarga, Arjuna dan Sekar duduk dikelilingi oleh para alumni Universitas Al-Fatih yang telah sukses. Mereka tidak lagi dipandang sebagai pengusaha kaya, melainkan sebagai orang tua asuh bagi ribuan jiwa. Arjuna, dengan tatapan yang kini penuh kelembutan, menggenggam erat tangan Sekar, menyadari bahwa setiap keberhasilan yang ada di ruangan ini adalah buah dari kesabaran istrinya. Mereka melihat bagaimana benih kebaikan yang mereka tanam dulu di tengah badai keangkuhan, kini telah tumbuh menjadi hutan yang rimbun dan memberi manfaat bagi banyak orang. Matahari terbenam terakhir di ufuk barat menyinari taman mawar putih yang tak pernah berhenti mekar di kediaman mereka. Arjuna dan Sekar duduk di kursi panjang favorit mereka, tempat di mana ribuan zikir telah diucapkan. Langit berubah menjadi gradasi keemasan dan ungu, seolah memberikan penghormatan pada perjalanan dua jiwa yang telah berhasil menaklukkan keangkuhan dengan ketulusan yang murni. Arjuna menyandarkan kepalanya pada bahu Sekar, menutup matanya dengan rasa syukur yang mendalam. Mereka menyadari bahwa wasiat sang kakek bukan sekadar tentang pernikahan duniawi, melainkan tentang perjalanan pulang menuju kedamaian yang abadi di hadapan Ilahi. Kisah cinta Arjuna dan Sekar kini terukir indah di gerbang utama Universitas Al-Fatih, bukan sebagai cerita tentang harta melimpah, melainkan tentang transformasi luar biasa dari sebuah hati. Siapapun yang membaca prasasti tersebut akan diingatkan bahwa kecantikan sejati selalu terjaga di balik ketulusan, dan kekuatan sejati ada pada kemampuan untuk memaafkan. Menshan Adiwangsa kini tak lagi sunyi dan dingin. Ia selalu dipenuhi dengan doa-doa dan tawa anak yatim, menjadi bukti nyata bahwa cinta yang dibangun di atas fondasi ketaatan tidak akan pernah padam oleh waktu, melainkan akan terus bersinar menjadi cahaya bagi generasi-generasi mendatang.